Pembatalan hutang secara supranatural. Hosea 2 ayat 21 sampai 23. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak. Dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lo Rohuma. Dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau. Dan ia akan berkata, Allahku. Yisrael artinya Allah menabur. Gandum dan anggur lambang perjamuan kudus. Minyak lambang pengurapan. Saat kita selalu melakukan perjamuan kudus dan pengurapan minyak, maka Tuhan yang mendengarkan langit. Dan langit akan menjawab bumi, yaitu gereja yang melakukan perjamuan kudus dan pengurapan minyak. Dan Allah yang akan menabur. Contoh pembatalan utang secara supranatural di Alkitab. Kapak yang mengapung dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Nama Elisa artinya Tuhanku yang menyelamatkan. Jadi Elisa adalah gambaran Tuhan Yesus. Elisa berkata, pergilah. Kalau Tuhan sudah bilang pergilah, kita harus pergi. Seperti waktu Israel dituntun tiang awan, tiang api. Harus ikut terus tiang awan biar tidak kepanasan dan tiang api biar tidak kedinginan. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 5 terjadilah ketika salah seorang memotong kayu, maka mata kapak itu jatuh ke dalam air, lalu ia berteriak dan berkata, Tuanku, itu barang pinjaman. Apa yang Tuhan lakukan tentang pinjaman yang tidak bisa dibayar lagi? Orang ini meminjam kapak dan mata kapak untuk menebang pohon jatuh dan hilang ke dalam sungai Yordan yang mengalir deras. Mata kapak adalah bagian tajam dari kapak untuk menebang. Tetapi abdi Allah, abdi Elohim, yaitu Elisa berkata, di manakah benda itu jatuh? Lalu orang itu menunjukkan kepadanya tempat di mana mata kapak itu jatuh. Kemudian Elisa memotong dahan kayu, lalu melemparkannya ke sana sehingga mengapunglah besi itu. Elisa bertanya, di mana kapak itu terjatuh? Di mana kita jatuh dalam hutang? Kartu kredit, pinjol, judi, teman, pergaulan yang buruk? Di mana kamu melakukan kesalahan? Jika kita tidak tahu di mana kita jatuh, maka kita tidak bisa melihat berkat saat berkat itu datang. Sama seperti jika kita tidak melihat diri kita orang berdosa, kita merasa tidak perlu juru selamat dan tidak akan memuliakan dia sebagai juru selamat. Sekarang setelah kita percaya Yesus juru selamat, kita menjadi orang benar. Kita harus ingat di mana kita jatuh, di mana letak kesalahan kita, dan kita harus sadar tidak ada manusia yang bisa menolong kita, dan kita tidak bisa tolong diri kita sendiri. Kita perlu Yesus. Saat orang itu menunjukkan letak mata kapaknya jatuh, Elisa memotong dahan kayu dan melemparkannya, dan mengapunglah besi itu. Dahan kayu ini melambangkan salib Yesus. Di salib semua hutang dosa kita dibatalkan. Dan hutang-hutang lain seperti penyakit dan hutang finansial. Penyakit adalah hutang kita pada kesehatan tubuh kita. Tuhan membatalkan utang secara supranatural, namun kita harus membayarnya, melakukannya secara natural. Mujizat terjadi saat Anda tahu lebih dulu di mana saudara jatuh. Dan setelah itu kita minta tolong pada Bapa, dan kita akan melihat pertolongan Bapa dalam pekerjaan, dalam bisnis. Dan ketika engkau bisa membayarnya, engkau akan melihat pelipat gandaan mujizat finansial terjadi dalam hidup saudara. Amin.